Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kita boleh bersyukur oleh anugerah dan kekuatan Tuhan. Kita ada sebagaimana ada. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa Surgawi. Pagi hari yang indah ini dalam keadaan tubuh yang sehat, kami boleh kembali memuji, memuliakan Tuhan. Lebih daripada itu, kami boleh beribadah bersama, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah masing-masing. Roh Kudus menyertai kami, Roh Kudus membimbing kami, bahkan oleh kekuatan kuasa firman-Mu, kami dimampukan untuk tetap eksis di tengah-tengah krisis. Urapi kami semua ya Tuhan, urapi hamba-Mu. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita kembali mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sejauh ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Untuk itu pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, berhasil di masa pandemi. Bicara tentang sebuah keberhasilan itu bukan hanya secara jasmani, tetapi sebagai orang percaya, keberhasilan yang pertama adalah secara rohani. Karena Tuhan selalu mengajarkan kepada kita dan memberikan tahu kepada kita hal-hal yang rohani itu yang terutama. Baru ketika kita mendapatkan hal-hal yang rohani daripada Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal yang jasmani itu mengikuti kita. Nah, pada pagi hari ini kita sedang belajar tentang berhasil secara rohani maupun jasmani di tengah-tengah pandemik ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mengembangkan diri atau mengembangkan potensi di dalam Kristus itu akan melengkapi kita untuk boleh maksimal di dalam kita menjadi murid Tuhan, menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Secara rohani kita berhasil dan secara jasmani juga kita akan mengalami keberhasilan. Mari kita akan lihat bagian-bagian firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mencapai keberhasilan. Kita akan membaca dulu di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus memberitakan, mengajarkan kepada kita melalui surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Untuk kita boleh mencapai sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan. Di tengah-tengah pandemik ini, kita tidak mudah menyerah dan kita tidak menghadapi kesulitan dengan rasa panik atau takut. Tetapi kita tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Oleh karena kekuatan kuasa firman Tuhan selalu menyertai kita. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kita bisa mengalami keberhasilan. Baik secara rohani maupun jasmani. Yang pertama, tadi dalam pembacaan firman Tuhan dikatakan tetap di dalam Dia. Yang pertama tetap di dalam Dia artinya kita ada di dalam Kristus. Kita ada di dalam Yesus. Ini memiliki satu pengertian mengasihi Tuhan
dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami betapa besar, luar biasanya pertolongan Tuhan ada pada kita. Kita akan lihat dulu 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat ini memberitahukan kepada kita, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, kasih yang mula-mula ketika kita percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada gairah, ada sukacita, ada kebahagiaan, dan ingin terus bertemu dengan Tuhan. Nah, kasih yang mula-mula ini harus terus membara, membakar gairah semangat kita untuk terus bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, orang itu sungguh-sungguh kasihnya sempurna di dalam Tuhan. Artinya kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Yang pertama, kita harus tetap di dalam Dia supaya kita boleh mengalami kesuksesan dan keberhasilan. Lalu yang kedua, saudara kasih Tuhan, dalam bacaan kita Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, yang kedua, berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia artinya adalah percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan selalu melakukan hal-hal dalam kehidupan kita dengan serius, sungguh-sungguh. Itu sebabnya Tuhan mau kita juga sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan memperoleh hasil dengan apa yang kita harapkan daripada Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dalam ayat yang kita baca, Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, itu memberitahukan kepada kita, supaya kita tetap berakar di dalam Tuhan. Ada satu tumbuh-tumbuhan yang memiliki akar yang begitu kuat, yaitu pohon pinus. Pohon pinus ini adalah sebuah pohon yang kuat. Meskipun di musim panas, meskipun di musim hujan, meskipun badai menerpa, angin menerpa, tetapi pinus itu tidak mudah roboh, tidak mudah goyah. Kenapa? Karena memiliki akar yang sangat kuat. Ini bicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, dalam kita menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Iman kita kepada Tuhan harus semakin berakar, karena ketika iman kita di dalam Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan semakin berakar seperti pohon pinus.
berarti kuat kokoh, tidak mudah tergoyahkan. Meskipun kita sedang ada di masa sulit, meskipun kita sedang ada dalam masa pergumulan yang sangat berat, tetapi kita akan bisa mengalami kesuksesan. Kita akan bisa mengalami keberhasilan secara rohani. Iman kita akan semakin bertumbuh, kasih kita akan semakin mendalam, tidak mudah digoyahkan oleh situasi keadaan dunia ini. Ketika kita memiliki akar yang masuk ke dalam. Ayat lain mengatakan di dalam Mazmur, akar-akarnya masuk ke dalam, merambat ke dalam, mencari sumber air. Itu jika kita seperti pohon yang memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kita akan mencapai kesuksesan. Kita akan mencapai keberhasilan. Kita akan mencapai kemenangan. Dan bersama Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Lalu yang ketiga, di dalam bacaan kita Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Bagaimana kita bisa berhasil di tengah-tengah pandemik ini? Yang ketiga, dibangun di atas Dia. Maksud arti dibangun di atas Dia berarti kita rela menerima pembentukan dari Tuhan. Kita akan membaca dulu 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-5. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dibangun di atas Dia. Itu bicara tentang kita rela mengalami pembentukan daripada Tuhan. Rela menerima proses untuk mencapai sebuah keberhasilan. Orang-orang yang mengalami sukses, orang-orang yang mengalami keberhasilan, tidak begitu saja dengan mudah mereka mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan itu. Tetapi ada satu perjalanan yang panjang, ada satu proses yang mereka alami, sehingga mereka bisa mendapatkan keberhasilan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam ayat ini, kita harus dibangun di atas Dia, dibangun di dalam Tuhan, seperti material untuk membangun satu gedung atau sebuah rumah. Maka material-material itu harus disusun begitu rapi. Dan sebagai pondasi awal, batu itu diletakkan. Itu adalah menggambarkan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Diletakkan sebagai pondasi. Iman kepercayaan sebagai waktu atau jalan untuk kita start meraih kesuksesan. Jadi batu itu diletakkan sebagai pondasi, baru di atasnya akan dibangun material yang lain. Ada satu proses, ada satu waktu, ada satu hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi dan untuk menghasilkan satu bangunan yang kuat kokoh. Baik itu rumah, gedung, atau bangunan apa saja. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dibangun di atas Dia, memiliki iman, kepercayaan, kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berakar iman kita semakin mendalam di dalam Tuhan, maka kita akan terus mengalami proses hidup ini. Tuhan izinkan kesulitan, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan segala hal yang tidak mengenakkan terjadi atas kehidupan kita. Itu satu bentuk, satu pembentukan agar kita keluar sebagai pemenang, agar kita keluar menjadi orang-orang yang luar biasa. Itu sebabnya untuk mencapai kesuksesan, mencapai keberhasilan, kita harus rela dibentuk. Dibentuk oleh apa, saudara kasih Tuhan? Oleh kekuatan kuasa firman. Tuhan membentuk kita melalui berkat Tuhan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita masih ingat Tuhanlah yang membuat kita sukses berhasil. Dan kita juga diizinkan proses melalui kekurangan, melalui kesulitan. Itu semua Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita, agar kita bisa merasakan bagaimana sulitnya hidup ini, yang segala sesuatunya untuk mencapai keberhasilan harus ada satu perjuangan, dibangun di atas Dia. Itu sebabnya kita mau menjadi material-material yang bagus, material-material yang indah, material-material yang memiliki kualitas yang baik, sehingga akan digunakan, dipakai untuk membangun, menjadi imamat yang rajani, kata firman Tuhan, umat yang kudus, sehingga melalui kita, ayat lain mengatakan, maka berita kesukaan, kabar sukacita, good news, itu bisa diterima oleh orang banyak, karena kita adalah imamat rajani yang memberitakan kabar sukacita di dalam Yesus Kristus. Nah, inilah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, cara untuk mencapai kesuksesan dengan berjalan mengalami pertumbuhan rohani. Rela dibentuk, rela diatur, rela diperlakukan dalam keputusan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita terima. Ketika kita kuat, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Yang keempat, saudara yang kasih Tuhan, teguh dalam iman. Teguh dalam iman itu artinya memiliki iman yang kuat. Iman yang mampu mengalahkan musuh-musuh kita. Iman yang mampu mengalahkan dunia ini. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, kita akan membaca dulu Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 demikian bunyinya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi pagi hari ini Tuhan mengajar kepada kita untuk kita teguh di dalam iman, menggunakan perisai iman. Perisai atau tameng itu adalah senjata untuk kita bertahan dalam menghadapi serangan-serangan musuh. Kalau ini bicara tentang kerajaan, dan di dalam zaman kerajaan itu ada pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh para tentara untuk mempertahankan kerajaannya, untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Maka para tentara itu dalam maju bertempur dalam peperangan, salah satu senjata untuk bertahan, mereka diberi perisai atau tameng untuk bisa menahan, untuk bisa menangkis segala serangan dari musuh. Mungkin Bapak Ibu berkata, itu zaman dulu Bu, ya, zaman kerajaan,
masa dinasti. Ya, sekarang negara kita negara republik. Ya, tetapi kita masih bisa lihat perisai, lihat tameng yang dipakai oleh para aparat pemerintahan atau para polisi atau tentara. Contoh, ketika mereka mengamankan demo, ya, kita lihat bapak-bapak polisi itu, ya, mereka membawa tameng untuk melindungi dirinya, untuk menutup atau memblokir jalan supaya para pendemo, ya, tidak merusak atau masuk ke suatu tempat yang tidak boleh dilaluinya. Dan para polisi itu pula memakai tameng, memakai perisai supaya bisa menangkis segala serangan dari lawan-lawannya. Nah, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, begitu juga secara rohani. Tuhan memberitahukan kepada kita untuk kita menggunakan perisai, yaitu senjata untuk kita bertahan dari serangan-serangan tipu muslihat, panah api, si jahat, yaitu kekuatan kuasa iblis yang ingin membuat kita lemah, yang ingin membuat kita frustasi, yang ingin membuat kita tawar hati, yang ingin membuat kita kacau, bahkan yang ingin menghancurkan kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak akan bisa mengalami kesuksesan di dalam Tuhan. Kita tidak akan bisa mengalami keberhasilan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di masa pandemik ini, agar kita menyerah. Itu semua adalah siasat tipu muslihat iblis, menggunakan segala macam cara untuk menyerang kita, untuk melemahkan semangat kita, agar kita menyerah sehingga kita tidak bisa mencapai keberhasilan dengan berbagai macam kesulitan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita harus memiliki iman yang teguh. Yang terakhir Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang kelima, tadi kita membaca di dalam Kolose pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 yang terakhir. Bagaimana kita bisa mengalami kesuksesan, keberhasilan? Yang kelima, bersyukur dalam segala hal. Haleluya. Ucapan syukur adalah kunci untuk menarik simpati Tuhan. Ucapan syukur adalah salah satu cara untuk menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan sangat menyukai ucapan syukur. Orang yang mengucap syukur, kita yang mengucap syukur, berarti kita tidak mudah mengeluh, berarti kita tetap kuat dan semangat, berarti kita mau berjuang, kita mau meraih, ada semangat, ada gairah untuk menggapai keberhasilan, untuk menggapai kesuksesan. Kesulitan, persoalan, masalah tidak akan menghambat kita. Kita bersyukur kalau hari-hari ini kita mengalami sukacita yang begitu luar biasa, kebahagiaan yang kita alami bersama bangsa Indonesia di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah sakit penyakit. Tetapi kita bisa meraih satu kesuksesan, keberhasilan melalui tim bulu tangkis kita. Dahsyat luar biasa dari ganda putri telah berhasil membawa emas dalam kejuaraan Olimpiade dunia, dan satu kebanggaan yang luar biasa. Ada ucapan syukur, ada sorak-sorai yang luar biasa yang membuat kita bahagia, sehingga di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi, Tuhan memberkati kita dengan sukacita yang luar biasa,
Dan ini kita rasakan bersama masyarakat Indonesia. Satu ucapan syukur, ada satu keberhasilan, ada satu kesuksesan, ada satu perjuangan yang dilakukan oleh anak bangsa yang telah mengibarkan merah putih dan menyuarakan lagu Indonesia Raya. Wahai Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Saya yakin, saya percaya tim ganda wanita yang telah memperjuangkan medali emas, Grace Polly ya, bersama rekannya, itu orang-orang yang tidak mudah menyerah. Pasti pernah jatuh, pasti pernah mengalami banyak liku-liku, tetapi semangatnya, perjuangannya sampai akhirnya dia bisa memperoleh keberhasilan. Saya yakin, saya percaya kita harus memiliki semangat yang luar biasa melalui ucapan syukur kita kepada Tuhan yang akan membuat kita terus berupaya meraih kesuksesan, keberhasilan secara rohani maupun secara jasmani. Nah, dengan demikian berarti dibuktikan kita bisa melihat satu kenyataan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi, ada keberhasilan. Ya, ada keberhasilan. Dan itu pun kita alami bersama. Jadi mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dengan mengucap syukur, kita menyenangkan hati Tuhan. Ayat terakhir, Filipi pasal 4, ayat 4 sampai yang ke-6. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui orang. Tuhan sudah dekat. Selanjutnya, hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Jadi untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Suka mengucap syukur akan membuat kita sukses dan berhasil. Di tengah-tengah kesulitan, ya, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sakit penyakit, kita akan mudah bertahan. Bahkan kita bisa mencapai kemenangan. Mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sebagai kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kita mau tetap di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Maka Tuhan akan menghantar kita, akan menolong kita untuk kita boleh sukses berhasil. Yang pertama, secara rohani, kita semakin bertumbuh kerohanian kita, semakin mengasihi, mencintai Tuhan, sehingga kita boleh mencapai hal-hal yang lebih lagi. Demikian juga secara jasmani, apapun yang kita rindukan, apapun yang sedang kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong kita untuk kita boleh menerima keberhasilan, baik di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia bisnis kita, bahkan di dalam rumah tangga keluarga kita. Lebih daripada itu, di dalam pelayanan kita bersama. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur, di mana sukacita daripada Tuhan terus menyertai kami, dan kami boleh melalui hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini. Dan kami sangat yakin dan mempercayai Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, seizin Tuhan untuk membentuk karakter kami,
untuk membentuk kami, agar kami memiliki motivasi yang benar di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Pembentukan demi pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami. Melalui kerohanian kami semakin meningkat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Melalui hal-hal jasmani dalam perjuangan kami bersama, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pendidikan kami. Tuhan memberkati dan Tuhan buka jalan dan Tuhan campur tangan. Dan mengucap syukur untuk campur tangan Tuhan. Berangsur-angsur kami boleh mengalami pemulihan dan pertolongan Tuhan. Dan terima kasih kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana ada. Itu adalah berkat kasih Tuhan yang luar biasa. Tiada putus-putusnya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemerintahan kami yang ada, memberkati presiden beserta para kabinet, dan memberkati setiap orang-orang yang sedang berjuang dan mereka yang sedang melakukan banyak hal untuk kesejahteraan bersama bangsa kami. Dan kami yakin, kami percaya pada waktu yang Tuhan izinkan, waktu yang tepat, kami boleh mengalami pemulihan. Oleh karena Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini Engkau memberkati setiap kami, baik berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin.